tanggal 17 September tahun 2025. Pertemuan yang ke-6 saya dengan Bapak Ibu di mata kuliah filsafat pendidikan matematika untuk prodi S3 pendidikan matematika, Departemen Pendidikan Matematika, FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Kita bertemu ya pada kuliah yang ke-6. Seperti biasa saya beri kesempatan untuk tanya jawab saya dengan Bapak Ibu. Disilakan Bapak Ibu. Baik, Prof. Mohon izin untuk menanyakan di kuis keempat. Itu yang 27, Prof. Nomor 27. Mengadanya material itu sensasi. Baik. Oke. Nomor 20, 20, kuis berapa? 27, Prof. Kuis berapa? Kuis 4. Kuis 4. Mengadanya material adalah sensasi. Kuis 4. Mengadanya material adalah sensasi. Baik. Jadi itu sesuai dengan prinsip atau teori di dalam The Critique of Pure Reason dari Immanuel Kant, ya, di dalam bagian empiricism, ya, di bagian empiricism itu terjadinya ilmu itu adalah sintetik a priori, atau di bagian atas itu logika a priori, di bagian bawah sintetik a posteriori. Nah, sintetik a posteriori itu adalah terjadinya ilmu, ya. Terjadinya ilmu melalui pengalaman, ya. Nomor berapa tadi? Nomor 27, Prof. nomor 27. Ya. Terjadinya ilmu itu melalui pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah mengadanya realita di dalam pikiran. Mengadanya realita di dalam pikiran. Nah, mengadanya realita bisa dipandang sebagai materialnya daripada pikiran. Kan begitu. Nah, materialnya pikiran itu mengada di dalam pikiran melalui panca indera. Mulai dari perhatian, kemudian kesadaran, setelah itu adalah sensori, penginderaan, ya, karena ada sensori itu, kemudian nanti persepsi. Sebelum sampai ke persepsi, terlebih dahulu ada tahap sensasi. Maka orang itu kadang-kadang mengatakan mencari sensasi atau mencari pengalaman. Jadi sensasi itu bagian dari keseluruhan pengalaman yang diawali dengan perhatian, diikuti dengan kesadaran, dan diikuti dengan seleksi atau pilihan, ya, oleh indera. Proses abstraksi melalui prinsip reduksionisme. Yang kita lihat, yang kita dengar itu dipilih. Sehingga itulah mengadanya material melalui pentahapan, salah satunya ialah sensasi. Kalau saya ngambil sensasi boleh-boleh saja. Mengambil pengalaman juga boleh. Mengambil persepsi juga bisa. Mengambil kesadaran juga bisa. Kan ini satu proses. Begitu Bu Noka, nggih. Baik. Oke, Prof. Matur nuwun. Yang lain masih ada Bu Noka? Sementara itu dulu, Prof. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Izin, Prof. Pak Kurnia dulu, Pak Kurnia silakan. Ya, Prof. Izin bertanya tentang kuis 4, Prof. Nomor
nomor 47, 48, 50, Prof. Satu saja dulu. Di sini jawaban semuanya ada gitu, Prof. Oh ya, itu sudah terkunci, Pak. Diperpanjang jawabannya berapapun panjangnya, itu tinggal hanya menambah keterangan atau penjelasan saja. Oh gitu. Jawabnya sudah terkunci. Jawabnya ya ada. Karena sifat kalimat diperpanjang sepanjang apapun, ya, sudah esensi yang di depan sudah kena, maka jawabannya ada begitu. Baik, tadi siapa lagi? Saya, Prof. Pak Wahid, silakan. Izin menanyakan, Prof, di kuis 4 ini Nomor terkait dengan nomor 45, Prof. Spiritualnya normatif itu ilmu agama. Lalu apakah itu mengesampingkan seorang ateis, Prof, yang tidak memahami tentang spiritual? Gitu. ya, normatif ini apa yang dimaksud? Ayo, coba menurut Pak Wahid, normatif itu apa yang dimaksud? Aturan, Prof. Nah, ini beda ya norma dan normatif. Ya. Beda norma dan normatif. Di sini memang kita menggunakan istilah yang terbatas jumlahnya. Maka istilah-istilah itu kadang-kadang saling bersinggungan, saling bertindih, begitu ya. Nah, hampir sama tapi maksudnya beda. Untuk yang normatif di sini itu makom yang ketiga dari struktur dunianya filsafat, struktur dunianya pikiran. Yang makom yang pertama paling bawah ya makom material. Di atasnya adalah makom formal. Di atas formal makom normatif. Di atas normatif makomnya spiritual. Nah, yang dimaksud makom normatif tadi nomor berapa pertanyaannya? Nomor 40? 45, Prof. 45 yang dimaksud normatif itu adalah ilmu pengetahuan beserta aspeknya termasuk filsafat. Filsafat termasuk kategori ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kalau ditanya, spiritualnya ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang bersifat spiritual itu apa? Ya ilmu agama, entah agama apapun. ya. Atau ilmu spiritual, kan begitu. Entah agama apa. Ini kuncinya Pak Wahid pada penguatan istilah normatifnya itu. Kan begitu. Baik, yang lain silakan. Ya, Prof. Pak Ghazali, silakan Pak Ghazali. Anggi, makasih Prof untuk yang nomor 22 Prof kuis 4. Ini Ya. kan spiritualnya yang mungkin ada itu adalah kuasa Tuhan. Nah, kalau ngelihat dari penjelasan Prof tadi kan kalau berpikir kuasa Tuhan itu mungkin yang pasti ada ya sepertinya Prof ya. Apa gimana maksudnya? Kenapa yang mungkin ada? Kalau saya melihatnya yang pasti ada adalah kuasa Tuhan, bukan yang mungkin ada. Nah, enggak. Ini Pak Ghazali, pertanyaannya ini double gitu. Jadi sekarang pertanyaan dulu nomor berapa dulu. Setelah itu pertanyaan yang lain tadi ditambahkan, boleh silakan pertanyaan nomor berapa dulu, coba dijelaskan. Yang nomor 22 Prof. Nomor 22 spiritualnya yang mungkin ada kuasa Tuhan. Ini gimana maksudnya Prof? Ya gampang banget toh, spiritualnya yang ada. Spiritualnya semua yang ada dan yang mungkin ada ya kuasa Tuhan. Gitu. Ya, termasuk spiritualnya yang mungkin ada ya jelas kuasa Tuhan. Karena apa? Kita tidak mungkin mengetahui loh. Kita tidak mungkin mengetahui spiritualnya yang mungkin ada. Karena apa? Ini kan kita kan ranah filsafat, ranah pikiran. Sedangkan kalau yang mungkin ada saja kita tidak
mengetahui, kita hanya berusaha mengetahui sebagian kecil yang mungkin ada menjadi ada. Semuanya itu nggak mungkin, apalagi spiritualnya. Jadi ini ada dua keterbatasan. Satu, keterbatasan pikiran untuk mengetahui yang mungkin ada, jelas nggak mungkin keseluruhannya. Yang kedua, keterbatasan untuk mengetahui spiritualitas. Kenapa kita pakai kata-kata mengetahui? Karena filsafat itu ranah pikiran, kan begitu. Nah, sedangkan spiritual itu ranah keyakinan. Akhirnya apa? Ya serahkan saja pada kuasa Tuhan, selesai gitu. Oke, terus pertanyaan yang kedua apa? Izin Prof. Pertanyaan kedua Pak Ghazali ada nggak tadi? Pertanyaan kedua. Ya, sudah dijawab tadi Rob Oh ya, dengan baik. spiritual Berikutnya karena tadi ada Ibu, silakan Bu siapa? Izin Prof bertanya Oh, di Bu kuis Hana, 4 silakan Bu. ya. Ya. Di kuis 4 nomor 34 Prof. Pengadanya normatif, kenapa judgment ya? Baik. Tadi normatif itu adalah ilmunya. Jadi pengadanya ilmu sebesar-besar penghasil ilmu itu adalah keputusan. Dia adalah ilmu tanpa pengambilan keputusan. Bahkan dikatakan tidak dikatakan seseorang itu berilmu kalau dia tidak bisa mengambil keputusan. Ya, seseorang aja dikatakan tidak berilmu kalau dia tidak bisa mengambil keputusan. Maka sebenar-benar ilmu landasannya adalah pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu levelnya tertinggi dari kegiatan berpikir. Ya, atau pengambilan keputusan tidak lain tidak bukan adalah judgment. Nomor berapa tadi? Nomor 34. Ya, itu Ibu. Jelas ya, Bu ya. Baik, berikutnya silakan. Kalau masih ada lagi boleh. Pak Said, silakan Pak Said. Ya, terima kasih Pak Prof. Tentang tadi yang belajar nih. Adanya belajar. Kuis 5 ya. Ya, baik. Ya, kuis 5. Adanya belajar. Prof kan itu kasih kunci mengadakan yang mungkin ada, nah itu. Ya. Tapi kalau saya kaitkan dengan penjelasan Prof tadi ya tentang belajar kita kan dari sensasi, kemudian sensasi terus apa tadi? Ya. Ada kesadaran. Ya. Itu. Maka saya pilih kesadaran gitu, Prof. Nah, Ya. itu ada kaitannya nggak, Prof, itu jadi dengan penjelasan Prof tadi. Ya, sebelum menjawab Pak Said, saya ingin memberitahukan dulu atau menekankan terlebih dahulu tentang kuis 5. Kuis 5 itu merupakan ingin menunjukkan bahwa filsafat itu bisa menjadi dasar dari semua ilmu dan memayungi semua ilmu. Ilmu dunia loh Pak, maksudnya gitu ya, ilmu pikiran gitu loh ya. Nah, belajar itu sebagai salah satu contoh atau kasus. Itu sebagai suatu konstanta dari variabel yang ada dan yang mungkin ada. Jadi nomor 1 sampai 50 di kuis 5 itu belajar bisa diganti yang ada atau yang mungkin ada. Adanya yang mungkin ada, adanya yang ada. Boleh belajar, boleh mengajar, boleh siswa, boleh guru, adanya guru. Boleh matematika, boleh bilangan, adanya bilangan. Demikian seterusnya sampai ke bawah, sampai selesai. Boleh diganti manusia, boleh diganti binatang, tumbuh-tumbuhan, realita, pikiran, logika. Apa saja yang termasuk dalam kategori yang ada dan yang mungkin ada. Gitu Pak. Nah dengan demikian, clear sekarang. Gitu. Kemana sebetulnya kita? Gitu. Mau ke pendidikan matematika ya boleh.
adanya pendidikan matematika. Kalau sebelum masuk ke pendidikan matematika, pendidikan dulu ya bisa. Adanya pendidikan, mengadanya pendidikan. Mau ke matematika langsung ya boleh. Adanya matematika, mengadanya matematika. Siswa ya boleh, siswa belajar matematika ya boleh. Sekolah ya bisa, kurikulum ya bisa. Nah, oke. Itu. Nah, tadi dari kalau yang nomor 5 kuis 5 nomor 1 ya, itu bersifat yang berkait dengan ada, mengada, dan pengada, itu terkait dengan metafisik yang ada. Gitu. Metafisik yang ada. Nah, kalau dari yang pertama penjelasan saya tentang apa tadi, terciptanya ilmu ya melalui sensasi, itu secara menjurus atau mengarah ke dalam psikologinya. Kan sudah pernah saya katakan bahwa sebenar-benar filsafat itu adalah psikologi wacana. Dan sebenar-benar psikologi adalah filsafat terapan. Nah, jadi secara psikologis adanya belajar mengadakan yang mungkin ada, mengadakan yang mungkin ada bisa menggunakan prosedur empiris, bisa menggunakan prosedur rasional. Kalau empiris itu menggunakan sensasi, sensori motor, penginderaan. Kalau rasionalitas menggunakan logika. Baik logika yang berlandaskan maupun logika yang tidak berlandaskan. Atau anti-foundationalism. Nah, dengan demikian, adanya belajar mengadakan yang mungkin ada. Prosedurnya bisa seperti tadi yang mungkin ada. Kita sudah pernah praktek. Bahkan ya kita pun hampir tidak bisa melacak prosesnya karena begitu lembutnya dari yang mungkin ada menjadi ada ke dalam pikiran kita. Gitu Pak Said. Jadi ya tepat sekali itu. Berikutnya silakan Bapak Ibu. Bu Eva silakan. Bu Izin Eva. Prof. Ya, Bu Eva silakan. Ya, untuk di kuis 5. Ya, kuis 5 nomor. Ya. Kuis 5 nomor Bu, silakan. Monggo Bu Linda dulu, tidak apa-apa Bu. Oh, Bu Eva tadi, Bu Eva yang sudah. Oh, nggih. Oh, nggih. Izin saya dulu nggih Prof menanyakan tapi tidak berkaitan dengan kuis nggih Prof. Ya, Mungkin boleh. Ya, berkaitan dengan tugas keberapa nggih yang kemarin diminta oleh Prof yang membuat review mengenai buku dari Immanuel Kant yang Critique of Judgment Prof. Nah, saya baru memasuki bagian pertama itu Prof, bagian awal itu sudah mengernyitkan dahi karena di situ Immanuel Kant itu menyatakan gagasannya mengenai purposiveness without purpose. Nah, di situ kan menyatakan bahwa sesuatu itu bisa tampak seperti punya tujuan, padahal sebenarnya tidak ada tujuan praktis seperti itu, nih, Prof. Nah, mohon penjelasannya, Prof, karena belum bisa saya mengerti dengan sepenuhnya begitu. Itu kaitannya hubungannya antara makrokosmos dan mikrokosmos. Ya, ekstrimnya di dalam matematika, ya, Pak Said ini. Ya, matematika dikawinkan dengan filsafat. Ya. Manusia itu tidak akan pernah sampai tujuan. Gitu. Ya. Manusia tidak akan pernah sampai tujuan. Ingin tahu Pak, Bu, buktinya sudah toh? Sudah bisa toh? Sering membuktikan toh di matematika? Atau belum? Sudah pernah membuktikan belum bahwa manusia tidak pernah sampai pada tujuan?
Kalau dalam matematika belum bro, karena Belum ya. kan instrumennya bisa menyelesaikan soal sudah. Jika seseorang mau melakukan perjalanan dari titik A ke titik B, maka dapat dilampaui dengan separuh perjalanan, setengah B. Katakannya jaraknya AB, berarti setengah AB dulu. Itu kan? Nah, setengah AB itu ditempuh terlebih dahulu separuhnya, yaitu 1/4 AB. Setengah dari setengah AB. Separuhnya lagi, setengah dari setengah AB. Demikian seterusnya. Tidak pernah habis itu. Dan tidak pernah selesai dilakukan. Karena tidak pernah selesai, maka tidak pernah sampai dari A sampai B. Gitu. Paradoks Seno ya Prof ya. Nah, itu paradoks namanya. Di dalam sejarah matematika itu ada gitu. Ya. Maka kalau dikatakan tadi tujuan tidak bertujuan, loh. Ya, tujuan yang tidak bertujuan ketika kita memikirkannya makro, gitu, melewati yang mikro, ya, gitu. Seperti saya mau ke Jakarta, loh. Bisa saja saya katakan saya mau ke Purworejo, naik kereta api, loh, atau ke Purwokerto, gitu ya. Tapi orang kan, oh, Bapak masa mau ke Purwokerto? Iyalah, mau nanti lewat Purwokerto gitu. Nah, kan begitu kan. Tujuan tidak bertujuan. Jadi itu kaitannya dari hubungan antara makro dan mikro. Dan itu kaitannya juga dengan segala macam teleologi. Ya, nanti pasti ada muncul telenya di sana. Teleologi. Yaitu a priorinya. A priorinya sebagai akibat dari apa? Sebagai akibat dari logika. Jadi permainan logika juga bisa menyesatkan. Karena muncul paradoks seperti itu. Begitu. Begitu, Bu Eva ya. Tapi saya ingin menggarisbawahi dulu tentang buku The Critic ini. Yang pertama Critic of Pure Reason, dilanjutkan dengan Critic of Judgment, dilanjutkan dengan Critic of Practical Reason. Nanti yang ketiga belum saya kirim. Sebetulnya secara global ingin saya katakan yang Critic of Pure Reason itu adalah ontologinya atau hakikatnya. Sedangkan Critic of Judgment itu adalah epistemologinya. Sedangkan yang Critic of Practical Reason itu adalah aksiologinya. Praktikal itu sudah mengandung arti aksiologi karena dia kepraktisannya ada unsur pragmatis dan ada unsur manfaatnya begitu. Nah, cuplikan sebelum nanti saya terangkan pada akhirnya kalau sudah sampai saatnya ya, bahwa di dalam Critic of Pure Reason itu semacam peta konsepnya lengkap. Oh, ini kaitannya dengan itu, ini kaitannya dengan ada di sana, ada ini di sana, ada itu di sini, ada itu di sana, itu seperti itu. Tapi kalau Critical Judgment kok bisa, gitu? Kok bisa ada analitik a priori, gitu? Kok bisa ada analitik a priori? Bagaimana itu terjadinya analitik a priori? Bagaimana bisa diperoleh pembenaran? Bagaimana prosedur
logika yang bersifat analitik a priori itu bisa diabsahkan. Ini pertanyaan Pak Said pada awal kuliah dulu. Bisa dianggap absah seperti itu. Nah, maka di situ sebetulnya di dalam logika matematika itu kan logis itu kalau konsisten. Bisa dikatakan konsisten itu kalau sama. Sama itu kalau identitas. Apanya yang sama? A sama dengan A. 7 sama dengan 7. Kan begitu. Di mana itu? Di dalam pikiran kita. Tapi di dalam pikiran kita tidak akan bisa berjalan kalau tidak dipikirkan. Alat berpikir adalah tulisan dan ucapan dan penglihatan. Maka dikatakan di situ A sama dengan A, 7 sama dengan 7. Apanya? Bentuknya. Kan begitu bentuknya. Nah, substansinya ada di dalam pikiran kita. Bersifat ideal, tetap bersifat ideal. Yang diucapkan dan yang dikomunikasikan adalah bentuknya. Maka critic of judgment itu pada akhirnya yang namanya analitik ternyata adalah sebab akibat dari bentuk. Yang namanya hukum sintetik dari bentuk. Kan begitu. A priori dari bentuknya. Ya, a posteriori dari bentuknya. Nah, tapi bentuk itu adalah separuh dari maknanya. Karena bentuk itu adalah wadahnya. Separuh yang lain adalah substansinya atau isinya. Kan begitu. Itu. Jadi seperti kita sekarang ini. Ternyata sekarang ini kita itu berkomunikasi lewat bentuk. Yang ada di depan saya tidak sebenar-benarnya Bapak Ibu semuanya. Yang ada di depan saya hanya berjarak setengah meter itu bukan Bapak Ibu, bukan Pak Said, bukan Pak Ghazali. Pak Said dan Pak Ghazali yang sebenar-benarnya berjarak 10 kilo, atau 50 kilo, ratusan kilo. Nah, secara bentuknya kita berkomunikasi. Jadi itu salah satu kesimpulan dari critic of judgment, gitu kan? Nah, maka itu nanti kalau diteruskan, nanti Bu Eva akan menemukan butir-butir atau mutiara-mutiara pemikiran itu dan seterusnya. Nanti kita akan minggu depan mungkin akan kita jelaskan kaitan seperti itu. Baik, itu sementara. Yang lain, Bapak Ibu. Bu Linda tadi, silakan Bu Linda. Ya, mohon izin Prof. Di luar konteks dari kuis juga nampaknya begitu. Berhubung berkaitan dengan epistemologi begitu ya, yang mana epistemologi itu kalau sepengetahuan saya itu mengenai hakikat pengetahuan begitu ya Prof ya, atau asal mulanya atau sumber-sumbernya pengetahuan begitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui pengetahuan yang sahih dengan pengetahuan yang palsu, misalnya seperti itu, Prof. Kira-kira bagaimana, Prof? Ya itu yang menjadi tantangan kita selama ini sejak awal kuliah kan itu mencari pikiran yang sahih, mencari pikiran yang jujur, yang tidak palsu. Ya, menurut Immanuel Kant kan ada dua, yaitu logis dan sesuai dengan kenyataan. Pikiran kita itu dikatakan jujur kalau logis dan sesuai dengan kenyataan. Begitu. Akhirnya seperti itu. Maka ilmu itu dibangun di atas kejujuran. Gitu. Maka
ilmu itu sebenar-benar ilmu adalah sintetik a priori. Ya, karena separuh kejujuran itu adalah analitik a priori yang di atas logika, dan separuh kejujuran di bawah itu adalah sintetik a posteriori. Diambil sintetiknya, dikawinkan dengan a priorinya, ketemulah bahwa ilmu itu adalah sintetik a priori. Jadi kalau Anda mengaku sebagai orang yang jujur, maka satu, pikirannya logis, dua, pikiran Anda sesuai dengan realita. Logis itu apa? Logis itu konsisten. Kan begitu. Ya itu kembali lagi ke situ. Terus gimana Ibu Linda masalahnya? Ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Mungkin Sudah ada yang lain, tergambar. silakan. Yang lain silakan. Izin, Kalau Prof. ada tanya 2 kali juga nggak apa-apa. Bu Nela silakan Bu Nela. Mau bertanya di kuis 4, Prof. Iya. Yang nomor 46, spiritualnya spiritual, Prof. Oh iya. Adalah tasawuf dan lain-lain. Oh iya. Baik. Nomor berapa? 46, spiritualnya spiritual. 46, spiritualnya spiritual. Jadi begini, ya. Jadi dunia, kalau kita di dalam filsafat ngomong dunia itu artinya dunia pikiran, gitu loh. Ya. Sekali lagi, kesadaran berfilsafat adalah kesadaran adanya struktur dunia. Atau dunia itu bermakom-makom, bertingkat-tingkat, baik yang mendatar maupun yang vertikal, baik tunggal maupun dual maupun plural, gitu, baik singular maupun jamak, gitu. Nah, kemudian kita bisa membreakdown masing-masing dunia itu sesuai dengan konteksnya dan sesuai dengan pemikiran kita. Di dalam filsafat ada 4 makom. Makom paling rendah adalah makomnya material. Makom di atasnya adalah makomnya formal. Makom di atasnya lagi adalah makomnya normatif. Makom di atasnya lagi adalah makomnya spiritual. Nah, makomnya normatif yang keilmuan saja bisa dibagi-bagi. Ada ilmu humaniora, ada ilmu-ilmu natural, misalnya. Itu tergantung. Ada ilmu yang berlandaskan, ada ilmu yang tidak berlandaskan, fondasionalisme, ada ilmu intuitif, misalnya. Kan begitu. Yang formal, yang normal itu adalah bentuknya. Segala macam bentuk. Maka segala macam bentuk atau wadah dalam kehidupan sehari dikatakan formalitas bisa. Maka ada di situ hukum-hukum, gitu. Ya, hukum-hukum, aturan-aturan di situ yang langsung diterapkan. Nah, kan begitu. Nah, di dalam spiritual ternyata kita bisa menemukan level yang makom yang paling bawah, syariatnya, kan? Di atas syariatnya itu adalah tarikatnya. Di atas tarikatnya itu adalah hakikatnya. Di atas hakikatnya adalah ma'rifatnya. Kan begitu. Gitu kan? Jadi tarekat itu apa? Tarekat itu metodologi, epistemologi. Ngapain takut ngomong? Ya karena kalau kita orang tarekat kadang-kadang memang lebih banyak diem ya, tersembunyi itu ya, nggak diomong-omongkan. Karena kalau diomongkan jadi ibadahnya jadi apa berkurang barokahnya begitu ya. Kan begitu. Ya. Jadi tarekat itu adalah metodologi. Dia adalah metodologi yang ya sebenar-benar metodologi itu harus dibangun tidak. Kalau ini spiritual harus dibangun di atas syariat yang benar. Syariatnya benar dulu. Ya. Sebetul-betulnya syariat juga metodologi. Kan begitu. Ya. Ya.
di sana. Nah, maka ya, level berikutnya adalah harapannya ketemu hakikatnya, kan begitu. Nah, maka salah satu metode di dalam orang-orang tasawuf itu adalah metode zikir. Zikir itu apa? Menyebut asma Allah. Selesai gitu ya. Dah menyebut asma Allah selesai. Tapi 1000, 10.000 menyebut asma Allah belum tentu satu pun tembus. Ya, tergantung keikhlasan dan tergantung kuasanya, kan begitu. Ya, kalau memang belum dikehendaki ya belum. Manusia hanya berusaha saja, gitu. Sampai zikir sampai tertidur, artinya apa? Pikiran kita berhenti. Tapi aku punya keyakinan bahwa zikirku itu tetap berjalan, keyakinan saya. Hatiku tetap berzikir walaupun pikiranku tertidur. Maka ada istilah juga seseorang yang berdoa dalam tidur. Karena doanya itu adalah bablasan. Ya, kalau bahasa Jawa ya pelayon, terusan energinya. Ya, hati juga punya energi. Energi hati ya doa itu. Kan begitu. Itu bukti bahwa pikiran tidak mampu mengejar hati. Pikiran tidak mampu mengejar hati. Nah, hatinya ikhlas, pikirannya jujur. Maka itulah harapannya. Nanti akan ketemu hakikatnya. Kan seperti itu. Kalau masalah makrifat, kuasanya nggak ada sebenar-benar orang, kecuali yang dikehendakinya. Ya, yang mengaku-aku, kan begitu. Tapi karena sudah misalnya ilmu, baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia, dikalahkan dengan motifnya. Dengan motivasinya. Ya. Jadi motif itu mengalahkan segala ilmu yang tertinggi sekalipun. Nah, kalau di dalam masyarakat, rumah daripada motif itu adalah politik. Ya. Maka partai politik itu lengkap dunianya. Profesornya ada, ya, ustadznya ada, kiainya ada, ilmuwannya ada, ya. Kemudian ahli hukumnya ada, ekonomnya ada, lengkap. Masing-masing lengkap dunianya, gitu. Ya, masing-masing punya informasi, masing-masing punya televisi, tapi kesimpulannya beda. Karena apa? Karena beda motifnya. Nah, ada sejarah. Sejarahnya ini Bapak Ibu bisa baca itu nanti di Google juga bisa. Syekh Siti Jenar itu. Nah, yang saya baca, yang saya pernah membaca, perkara betul tidaknya ya kembalikan kepada bacaannya. Yang pernah saya baca, jadi Syekh Siti Jenar itu ya mungkin ini perkiraan saya ya. Saking kusuknya berdoa, saking kusuknya, kusuk sekali, sampai merasa tidak cuma dekat, merasa menjadi satu. Ya, nah itu ya yang menjadi godaan ya, merasa menjadi satu dan kemudian mengaku Tuhan, begitu masalahnya. Ya. Kemudian karena mengaku Tuhan, kemudian pada saat itu dalam sejarahnya yang saya baca itu sampai dipanggil ya oleh kerajaan ya. Ketika dipanggil dia ngomong ya silakan minta izin dulu kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan maka saya pun tidak akan datang. Ya. Oke, panggil lagi. Oh sudah minta izin.
Ya Tuhan mengizinkan, tapi kalau saya nggak mau, ya saya nggak akan datang. Karena Tuhan itu sayang. Gitu. Ya, akhirnya kan, udah kalau gitu silakan kamu punya pendapat apa ya, aliran apa dan sebagainya, tapi jangan disiar-siarkan gitu ya. Pakai untuk dirimu sendiri saja. Nah kalau disiar-siar ini merusak ini siar agama Islam yang sudah ada ini. Nah, tapi rupanya kan pengikutnya juga sudah banyak kan begitu kan. Ya sulit kan, ya akhirnya dipaksa sampai ceritanya dihukum mati kan begitu. Nah begitu. Nah itu kalau menurut dari sisi kita ya godaan karena motif mungkin gitu. Motif sehingga mengalahkan gitu, ilmunya kan begitu. Baik. Jadi itu ya jawaban saya. Berikutnya silakan yang lain. Izin Prof, saya Pak izin Ridho. Pak Ridho. Oh ya silakan Pak Ridho Yuwono, silakan Pak Ingin Ridho. menanyakan untuk kuis yang nomor 5 Prof, nomor 12. Ya. Ontologinya belajar itu plural. Itu Ya. maksudnya bagaimana gitu Prof? Jadi itu juga sebetulnya sudah ada motifnya jawaban itu. Ya. Ya, manusia berfilsafat nggak bisa lepas dari sungainya. Ya, nggak bisa lepas dari aliran. Sekarang Bapak Ibu mau berenang di laut. Ya, semua laut pasti terpengaruh oleh sungai. Entah sungai yang mana silakan. Kalau ditelusur airnya pasti ujung-ujungnya ada sumbernya dari sungai-sungai itu. Kan begitu. Nah, ini motifnya si pembuat pertanyaan. Nomor berapa tadi, Pak? Nomor 12. Ontologinya belajar itu bisa singular, bisa dual, bisa plural, bisa tunggal, bisa jamak. Suka-suka kita mau ngomong apa. Tapi yang penting kan alasan dan penjelasannya. Kalau saya ngomong tunggal, itu saya berubah jadi otoriter, gitu loh masalahnya. Kan saya kan punya keinginan supaya tidak otoriter, gitu loh. Ya, jadi guru tidak otoriter, kalau bisa jadi dosen juga jangan otoriter, kalau bisa. Maka semangatnya ini, motifnya ini adalah pengalaman dan teori-teori di bawah level di bawahnya. Teori-teori paradigma ya, yang menyebabkan jawaban kenapa jadi plural. Plural itu artinya ya silahkan dipilih, beraneka ragam, macam-macam belajar. Salah satu contoh pembuktiannya ialah pendapat dari educationist yang namanya Jaworski itu berpendapat mengatakan bahwa there is no the best way to educate. Tidak ada cara terbaik untuk mendidik. Dari sisi duniawiah ya, kalau dari sisi agama iyalah ya. Dari sisi pikiran, dari sisi filsafat, there is not the best way to educate. Nah, maka the best way to educate itu adalah various, plural. Maka juga there is no the best way to learn. Tidak ada cara terbaik untuk belajar. Cara terbaik untuk belajar adalah plural. Itu maksudnya, Pak. Kenapa jawaban saya plural? Supaya Bapak Ibu bertanya dan supaya jawaban saya mengarah ke situ sekaligus nyentuh-nyentuh inovasi begitu, Pak. Ini sudah ada misinya ini gitu. Jawaban-jawaban saya itu sudah ada motifnya, motif inovasi gitu. Dikatakan tidak jujur ya boleh-boleh saja. Gitu. Karena sudah ada motifnya kan begitu. Begitu, Pak.
Yono. J, Prof. Terima Ada kasih. yang lain? Silakan. Izin, Prof. Silakan Bu Siti Rukoyah, Bu. Silakan Bu. Kuis 5, Prof, nomor 20. Ya, Ini arkaiknya belajar itu adalah tertidur. Mohon izin, baik. Prof, ini seperti apa? Baik, Ibu Bu Siti Rukoyah. Kalau ingin mencari manusia batu, itu di mana carinya, Bu? Gimana, Prof? Oke, pertanyaan ini saya tanyakan kepada yang lain juga. Silakan, apakah ada yang bisa menjawab? Kalau ingin mencari manusia batu, di mana carinya? Di pikiran, Prof. Hah? Di pikiran. Oh iya, iya. Ya. Zaman purba. Oh. Ya. Candi Prambanan juga ada kayaknya, Prof. Yang tidak Oh iya. berpikir, Prof. Candi Prambanan. Manusia berbentuk batu arca ya. Oke. Jadi saya terangkan ini sekali lagi. Padahal itu kalau diputar sudah ada di video yang pertama kali untuk tugas ya. Arkaik paling bawah makomnya, di atasnya tribal, di atasnya tradisional, di atasnya feodal, di atasnya modern, di atasnya power now atau kontemporer. Nah, arkaik itu maksudnya manusia batu. Ya. Maka caranya mencari ialah ada yang jawab di kelas lain cerdas jawabannya. Mencari di cermin, Pak. Oh, di cermin. Terus lah melihat diri sendiri, iya, Pak. Oh, ternyata manusia batu telah ternyata diriku sendiri. Kalau saya mau ngomong diri Bapak Ibu nanti tersinggung ya. Diriku. Ya, yang disuruh membaca tidak membaca. Yang membaca nggak paham-paham. Dan yang disuruh bikin tugas copy paste. Nah, maka sebenar-benar diriku, sebenar-benar manusia batu, diriku itulah yang bersifat bebal. Supaya tidak bebal, maka dipukul berkali-kali dengan kuis. Supaya pecah batunya, berserakan. Sehingga Bapak Ibu terkena kuis kan agak pusing-pusing sedikit toh. Nah, itu maksudnya bergoyang-goyang toh. Ya, itu maksudnya itu supaya terbebas dari menjadi manusia batu kan begitu. Bu tadi Bu Siti Rukoyah yang bertanya ya. Nomor berapa tadi, Bu? Ya. 20, Prof. Nomor 20. Arkaiknya belajar itu tertidur. Ternyata contoh yang bagus dari manusia batu adalah manusia yang sedang tertidur. Sebab hilang semua dunianya, hilang semua pengetahuan, dan hilang semua ilmunya. Kan begitu. Coba nanti. Bapak Ibu kalau tidur, tanyakan sebelum tidur minta pada suami atau pada istri, Pak, maaf. Nanti kalau aku tidur tolong ditanya ya nama dosenku siapa. Gitu. Bangun kemudian tanya, Pak, aku tadi malam tidur ditanya enggak? Udah ditanya. Tanyanya gimana? Siapa dosen filsafatmu? Terus aku gimana jawabnya? Engkau tidak jawab. Oh, kalau begitu hilanglah dosenku. Nah, ternyata yang hilang nggak cuma dosen, tetangga juga hilang, saudara juga hilang, bahkan suami pun ikut hilang. Maka seluruh dunia hilang ketika engkau tertidur. Karena saat itu memang kita sedang menjadi manusia batu. Sedang tidak memikirkannya. Kan begitu. Ya, sindirannya begitu. Maka ini kaitannya dengan nomor 21. Meningkat sedikitlah ada kesadaran. Ya, makomnya di atas manusia batu ada kesadaran. Tapi dia ya gemarnya memakan hak orang lain. Ya.
Suruh bikin tugas cuma copy paste isinya. Ngambil punya orang lain, taruh di situ. Ini kelasnya adalah sekelas manusia tribal. Ternyata carinya di mana, Bu Siti Rukaya? Carinya di cermin. Ketemunya diriku sendiri yang ketika itu punya sifat memakan milik orang lain. Ya, kalau karya ilmiah jadi plagiarisme. Ya, jadi sebenar-benar Turnitin itu adalah diri kita sendiri yang tahu. Kan begitu, Bu Siti Rukaya. Ya, ada kaitannya nomor 20 dan nomor 21. Nah, tradisional sudah lebih mending lagi. Ya, tidak mengambil tapi nyontoh. Coba punya kamu seperti apa? Aku nyontoh saja. Lah, begitu. Ya. Wah, ini manusia tradisional. Ya. Gitu. Ya. Terus nomor 23 ya, feodalnya belajar memaksa. Penjajah kan sukanya memaksa. Ya. Ya, dipaksakan, memaksakan baik diri sendiri maupun oleh orang lain. Kalau Bapak Ibu sebagai guru memaksa muridnya untuk belajar, maka Ibu guru berubah jadi manusia feodal, guru feodal begitu. Guru modern adalah yang sudah mulai menggunakan tesis, antitesis, sintesis, ya, pikiran dan realitanya. Kan begitu. Ya. Nah, sedangkan guru kontemporer sudah mulai menggunakan kekuasaannya atau pengaruhnya. Kan begitu. Nah, ini maksudnya itu Bapak Ibu. Ya. Oh, jangan carinya Candi Prambanan. Itu. Gitu ya Bu Siti Rukaya ya. Wow. Prof, Yang ditanya 1 jawabannya 10. Wah, luar biasa gitu. Silakan tadi yang lain mau bertanya lagi boleh. Pak Said silakan kalau mau bertanya, apalagi Pak Said. Memberi saran juga boleh, tidak harus bertanya. Oke, Prof, mulai dari mana itu? Ya. Intuisi belajar. Nomor berapa? Nomor? Sebentar, nomor berapa intuisi? Oh, nomor 44. Jadi Bapak Ibu, ya sebetulnya kuis itu jawabannya itu menuntut jawaban. Kuis itu sebetulnya pertanyaan intuitif. Pertanyaan intuitif sebetulnya memerlukan jawaban yang spontan. Nggak perlu pakai diskusi. Sampai bikin FGD segala macam lah. Untuk diskusi. Ya nggak akan ketemu lah. Ya, ini kan sebetulnya salah satu manfaat aksiologi daripada kuis inilah mengadakan yang mungkin ada jadi ada. Sekarang ya Bu Siti Rukaya, ya, setelah aku bertanya begini kan sekarang Ibu jadi tahu kalau ada pertanyaan begitu. Kan gitu kan? Itu artinya mengadakan yang mungkin ada menjadi ada. Itulah sebenar-benar belajar. Kan begitu. Loh, itulah sebenar-benar belajar. Ya kalau tidak saya tanyakan kan kapan? Nah, kalau begitu Bapak Ibu bisa membayangkan kalau Bapak Ibu yang jadi dosen seperti saya gimana, dari mana mulainya? Dengan adanya perkara banyak ini, saya sudah mulai kewalahan ini. Kalau jawab kuis saya jadi tertunda menerangkan critic of judgment. Ya, itu tertunda saya. Ya. Kalau menerangkan critic of judgment, ya, jadi nggak bisa menerangkan kuis. Nah, kalau gitu, kan itu artinya sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibu belajar filsafat tidak bisa mengandalkan dosennya.
Itu makanya sebenar-benar belajar adalah diriku yang berspiral belajar, spiral kehidupan, berhermeneutika. Maka kalau nggak salah di situ muncul hermeneutika, yaitu metode belajar. Kan gitu. Baik. Yang lain silakan, masih ada yang lain untuk bertanya. Kita sampai jam berapa Pak PPU? 19.44 Prof. Oh iya, berarti masih sekitar 10 menit ya, lebih ya. Silakan. Prof, mohon Ya. izin bertanya. Tadi kan melanjutkan pertanyaan dari Bu Siti Rokayah Ya. yang dijelaskan Prof terkait dengan kontemporernya belajar itu kekuasaannya dari guru. Nggih, contohnya gitu. Nah, tetapi di kuis ini itu adalah bahasa Prof jawabannya. Mungkin ada kaitannya yang saya belum Di bisa. akhir zaman itu yang berkuasa itu bahasa. Maka yang di medsos ialah siapa yang paling berani memfitnah dan menuduh. Itu yang berkuasa. Ya. Karena itu filsafat akhir zaman sekarang ini. Maka saya kan bikin makalah ya, memperebutkan filsafat. Filsafat apa? Filsafat bahasa. Itu maksudnya, Bu. Siapa yang pinter ngomong itu yang berkuasa sekarang ini. Maka di dalam kuliah ini Bapak Ibu berlatih pinter bicara supaya berkuasa. Ya, itu. Ya kalau di dunia semuanya kan begitu, ya. Nah, begitu, Bu. Ya. Ya, baik, Prof. Terima Ya, kasih. boleh ya. Itulah bahasa analog, Bu. Itulah bahasa analog. Bapak masuk kita di ngomong kontemporer itu kekuasaan kok di sini bahasa. Itulah analog. Jadi ya, jadi ternyata itu kekuasaan itu analog dengan bahasa di dalam filsafat dan analog dengan logika. Ya orang-orang yang berpikir logis lah yang menguasai, kan begitu. Kan begitu kan? Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain. Tapi nyambung, Prof. Ya, boleh. Yang dimaksud kekuasaan di sini kan maksudnya bukan kekuasaan dalam politik kan, Prof? Ya. Ya, ya bisa contohnya. Akhirnya bisa menjadi contoh. Itu kan contoh atau realitas. Contoh itu kan bayangan dari pikiran. Maka dunia makro, dunia mikro. Ya. Jadi ya manusia batu kalau dicari di Prambanan. Ya, itu dunia mikro. Nggak akan ketemu. Ya, karena dunia mikro itu contohnya. Sedangkan ya, sebenar-benar manusia batu adalah manusia yang tidak berpikir, itu dunia makro. Jadi pikirannya jangan dunia mikro masuk ke tanah, dunia makro terbang ke langit. Dunia makro itu dunia ideal. Ya, maka dunia mikronya power now adalah Donald Trump. Walaupun Donald Trump tingkat dunia, itu dunia mikro di filsafat. Levelnya mikro, contoh dia, cuma contoh. Nah, kenapa dia paling berkuasa di dunia? Karena dia bahasanya lengkap. Ada bahasa wacana, ada bahasa politik, ada bahasa kekuatan, ada bahasa militer, ada bahasa bom nuklir. Kan begitu. Gitu. Nah, bahasanya lengkap. Kan begitu. Baik. Diteruskan silakan. Jadi itu dunia makro, dunia mikro. Kan mikro, makro itu tidak berarti di langit, mikro itu di bumi. Mikro itu contohnya, ya. Makro itu idealnya, begitu. Silakan, Bapak Ibu. Masih 2 lagi lah yang mau bertanya boleh. Selain daripada kuis juga nggak apa-apa. Kuis juga boleh. Kalau nggak ditanya nggak berfilsafat.
Gitu. Prof, izin bertanya, Prof. Boleh, Pak Wahid silakan. Ini saya bingung, Prof. Ini kan judul kuisnya itu kan menembus ruang dan waktu. Kemudian saya hubungkan dengan kuis 5 yang nomor formalnya belajar itu, Prof. Nomor 5. Itu kenapa sekolah, Prof? Padahal kita tuh bisa belajar di mana aja gitu loh, Prof. Gitu, Prof. Jadi pertama tentang menembus ruang dan waktu. Ya. Menembus ruang dan waktu itu dunia mikro. Contohnya, ya kalau dibayangkan kan babak bundas kita, bentus-bentus tembok, ya, karena menembus ruang dan waktu, membayangkannya kan seperti itu. Contohnya, kayak anak-anak main gobak sodor atau jedungan di malam hari pada bulan purnama, dia menembus semak-semak. Itu contohnya. Tapi makronya menembus ruang dan waktu adalah memikirkannya. Memikirkan itu berfilsafat. Jadi menembus ruang waktu sama saja dengan berfilsafat. Itu saja, jangan sulit-sulit memikirkannya. Nah, sekarang formalnya. Ya namanya formal itu apa? Nomor 5, formalnya belajar. Formal itu bentuknya. Bentuk itu rumah atau wadah. Wadahnya belajar bisa di mana-mana. Ya, yang paling formal dicari, yang paling formal ya sekolah. Yang paling formal di antara yang formal-formal itu. Makanya kan ada belajar secara formal, artinya sekolah formal dan sekolah non formal gitu. Itu ada kaitannya gitu Pak Wahid ya. Sekolah formal dan sekolah non formal begitu. Nggih, Prof, matur nuwun, Prof. Satu lagi. Ya, satu lagi silakan. Ya. Yuk, satu lagi. Mohon izin, Prof. Masih silakan Bu. Oke, ini di kuis ke-5, Prof, fiksinya belajar itu ideal. Biasanya kan kalau fiksi itu kan berimajinasi, nggih. Nah, nomor berapa? Nomor 19. 19. Baik, fiksinya belajar itu ideal. Jadi mimpi, fiksi, skeptis, logis, ya, semua itu masuk dunia rasionalitas, dunia ideal. Gitu. Karena ideal maka tidak bisa dicapai. ya, semua tidak bisa dicapai itu idealitas. Gitu. Makanya namanya visi itu sulit tercapai. Gitu. Tapi penting secara psikologis untuk mengarahkan semangat perjuangan perlu visi. Tapi sulit dicapai, bahkan tidak bisa dicapai. Kenapa? Karena ideal. Masuk ke sana Bu, maksudnya. Maka cerita fiksi ya cerita hanya idealitas saja, karangan saja. Maka sebenar-benar matematika itu adalah ilmu fiksi. Ya. Matematika murni itu ilmu fiksi. Ilmu pengandaian. Kalau tidak ada pengandaian nggak ada matematika. Coba Bapak Ibu yang belajar matematika murni ya. Semua buku hilangkan saja pengandaian. Ya, apa yang terjadi? Rusak, ya, hancur, ya, runtuh matematikanya. Nggak ada matematika itu. Ya. Nah, itulah fiksi. Ya, fiksi dibangun di atas pengandaian. Dan pengandaian itu sebagai pondamennya. Dikatakan matematika sebagai ilmu yang fondasionalisme. Berlandaskan tapi berlandaskan kepada pengandaian, dan pengandaian itu kesepakatan. Sepakat yuk, sepakat. Mari kita andaikan. Nah, dalam prakteknya ya tidak begitu. Dalam prakteknya cukup orang bikin buku matematika, teori graf, macam-macam dan sebagainya. Kalau dia kemudian dipelajari orang lain,
yang mempelajari itu setuju dengan definisinya. Artinya sepakat kan seperti itu. Begitu nggih, Bu? Oke, Prof. Nah, Matur jadi nuwun. nah ini kaitannya fiksi juga kaitannya dengan skeptis ya, bertanya, mempertanyakan ya, fiksi. Jadi semua itu berkaitan dengan pemikiran yang melayang-layang, yang ideal, yang rasional ya. Kan begitu. Skeptisism atau yang apa dengan apa bertanya, mengajukan pertanyaan dan sebagainya pengandian. Maka cerita-cerita muncullah cerita-cerita fiksi. Cerita fiksi itu yang menjadi suatu struktur bangunan pengetahuan, tapi berdasarkan fiksi. Nah, fiksi yang tercerai-berai, berantakan, tidak berpola, munculnya pun tidak berpola, namanya mimpi. Ya, jadilah mimpi. Jadi, fiksi bisa dikatakan juga apa namanya mosaik kumpulan rangkaian dari mimpi dijadikan satu buku namanya cerita fiksi kan begitu. Boleh begitu. Baik, kira-kira begitu Ibu dan Bapak sekalian. Nantikan selanjutnya kuisnya tetap ya. Nanti entah apa lagi gitu. Hanya spontan saja kok saya ya. Supaya apa? Supaya nggak bisa dijawab. Ya kalau kuis kok dihafalkan ya silakan kalau mau dihafalkan itu. Ya, kuisnya dibikin spontan. Kenapa spontan? Intuitif. Intuitif itu pengalaman gitu loh ya. Maka Bapak Ibu itu yang benar tuh jawabannya spontan. Nggak usah dipikirkan terlalu mendalam gitu. Spontan saja. Kalau jawab saja spontan saja gitu. Begitu. Baik. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Saya menyampaikan selamat berjuang. Semoga tetap sehat, murah rezeki, daya, inayah. Tetap semangat itu yang paling penting kalau S3 ya. Dan bisa mengatur waktu prioritas gitu. Baik, marilah kita tutup Ibu dan Pak sekalian dengan berdoa, disilakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Cukup. Silakan di off-kan dulu rekamannya. Pak Wahid, direkam tadi enggak? Tadi direkam, Bro. Bentar ya, Bro. Sekarang di off-kan dulu rekamannya.